Hizib Bahar adalah salah satu wirid paling masyhur dalam tradisi tasawuf Islam. Ia disusun oleh seorang wali besar, ulama zahir dan batin, pendiri tarekat Saziliyah, yaitu Imam Abul Hasan As-Sazili. Nama Bahar, yang berarti lautan, bukan sekadar simbol puitis. Ia menggambarkan keluasan makna, kedalaman tauhid, dan limpahan perlindungan ilahi yang terkandung di dalamnya. Dalam banyak riwayat para ulama tarekat Syadziliyah, disebutkan bahwa hizib ini lahir dari pengalaman ruhani sang imam ketika berada dalam perjalanan laut. Pada saat itu, beliau menghadapi ancaman bahaya besar. Dalam kondisi genting, beliau bermunajat dengan susunan doa yang kemudian dikenal sebagai Hizib Bahar. Sejak saat itu, hizib ini diwariskan kepada murid-muridnya sebagai benteng ruhani. Para ulama tasawuf klasik seperti Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam Lataif Al-Minan mengisyaratkan kedudukan spiritual gurunya dan keistimewaan wirid yang diajarkan. Meskipun tidak selalu menyebut teks secara rinci, konteksnya memperlihatkan bahwa hizib dalam tradisi Syadziliyah bukan sekadar bacaan, melainkan perangkat pendidikan tauhid. Dalam perspektif akidah Ahlus Sunnah, doa dan hizib bukanlah sumber kekuatan independen. Ia adalah wasilah untuk memohon kepada Allah. Karena itu, rahasia utama Hizib Bahar bukan pada lafaznya semata, tetapi pada kandungan tauhid, tawakal, dan pengakuan total atas kekuasaan Allah. Jika dirangkum dari berbagai syarah ulama klasik tarekat, keutamaan Hizib Bahar mencakup beberapa hal. Pertama, penguatan tauhid rububiyah dan uluhiyah. Dalam setiap bagiannya, pengamal dipaksa sadar bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Kedua, perlindungan dari mara bahaya zahir dan batin. Dalam banyak riwayat ulama Syadziliyah, hizib ini dibaca saat menghadapi perjalanan jauh, ancaman musuh, atau kondisi penuh ketidakpastian. Ketiga, penjernihan hati dari rasa takut berlebihan kepada makhluk. Karena teksnya penuh dengan deklarasi ketergantungan mutlak kepada Allah. Keempat, penguatan adab batin dalam menghadapi takdir. Di dalam kitab klasik seperti Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, dijelaskan bahwa doa yang paling utama adalah doa yang menghadirkan ma'rifat, kesadaran akan sifat-sifat Allah. Hizib Bahar memuat penyebutan sifat jalal dan jamal Allah secara intens. Ini yang membuatnya memiliki dampak ruhani mendalam. Sekarang, mari kita masuk kepada rahasia terdalamnya. Rahasia pertama adalah tauhid dalam kondisi krisis. Hizib Bahar banyak memuat kalimat permohonan perlindungan dengan menyebut kebesaran Allah sebagai penguasa lautan, angin, langit, dan makhluk-makhluk gaib. Dalam tafsir ayat-ayat yang senada, seperti dalam tafsir Al-Tabari, karya Ibnu Jarir Al-Tabari, dijelaskan bahwa pengakuan atas kekuasaan Allah dalam alam semesta adalah fondasi keselamatan iman. Artinya, hizib ini mengajarkan bahwa ketika manusia berada di tengah badai kehidupan, yang pertama harus diperbaiki adalah orientasi tauhidnya. Rahasia kedua adalah integrasi antara syariat dan hakikat. Dalam banyak bagian, hizib ini menyebut nama-nama Allah dan salawat kepada Nabi Muhammad. Ini selaras dengan penjelasan Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwa salawat adalah bentuk pengagungan yang mendatangkan rahmat. Dengan demikian, hizib ini tidak berdiri di luar syariat. Ia berakar pada Al-Quran dan Sunnah. Rahasia ketiga adalah struktur doa yang membentuk mental ketahanan. Dalam kitab Madarij Al-Salikin, karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dijelaskan bahwa tawakal bukan pasif, tetapi kesadaran aktif bahwa sebab dan akibat tunduk pada kehendak Allah. Hizib Bahar menanamkan ini berulang-ulang. Sekarang kita masuk pada tafsir maknawi secara tematik berdasarkan rujukan klasik. Pertama, bagian pengagungan terhadap Allah sebagai Rob Al-Arsh. Dalam tafsir Al-Qurtubi, karya Al-Qurtubi dijelaskan
bahwa arsy melambangkan kekuasaan mutlak. Ketika pengamal menyebut Allah sebagai penguasa arsy, ia sedang memindahkan ketakutannya dari makhluk kepada zat yang menguasai seluruh sebab. Kedua, penyebutan perlindungan dari kejahatan makhluk. Dalam banyak ayat yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, perlindungan kepada Allah adalah pengakuan bahwa manusia lemah secara hakikat. Hizib Bahar mengulang pola ini dengan redaksi yang kuat dan emosional. Ketiga, penyebutan asma Allah dalam bentuk intensif. Imam Al-Ghazali dalam Al-Maqsad Al-Asna menjelaskan bahwa mengenal asma Allah bukan sekadar menyebut, tetapi menghadirkan makna sifat itu dalam hati. Jika menyebut Al-Aziz, maka hadir keyakinan bahwa Allah Maha Perkasa. Jika menyebut Al-Latif, maka hadir kelembutan ilahi. Hizib Bahar memadukan asma-asma ini dalam konteks perlindungan dan keteguhan. Keempat, struktur repetisi. Dalam tradisi di zikir, repetisi membangun sugesti iman. Dalam kajian psikologi tasawuf klasik, para ulama menjelaskan bahwa hati manusia mudah goyah. Pengulangan kalimat tauhid memperkuat struktur keyakinan batin. Sekarang, tentang fadilah yang sering disebut dalam tradisi ulama. Banyak sanad tarekat menyebutkan bahwa hizib ini dibaca untuk keselamatan perjalanan laut dan darat. Namun perlu ditegaskan, keselamatan bukan karena teksnya, tetapi karena Allah mengabulkan doa. Sebagian ulama menyebut bahwa pengamal yang istiqomah akan diberi ketenangan hati. Ini selaras dengan ayat dalam Al-Quran yang ditafsirkan oleh para mufasir, bahwa dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ada juga riwayat tentang perlindungan dari gangguan lahir dan batin. Namun, para ulama seperti Imam Al-Ghazali mengingatkan, jangan sampai hati bergantung pada wirid sebagai benda magis. Wirid adalah sarana mendekat, bukan jimat. Hikmah yang dapat diambil sangat luas. Pertama, pendidikan tauhid praktis. Hizib ini mengajarkan bahwa setiap ketakutan harus dikembalikan kepada Allah. Kedua, disiplin spiritual, karena ia dibaca dengan adab tertentu. Ketiga, pembentukan mental tahan uji. Ketika seseorang rutin membaca kalimat yang menegaskan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, ia perlahan membangun keyakinan yang stabil. Keempat, kesadaran bahwa dunia adalah lautan ujian. Sekarang, mari kita masuk pada kisah fiktif yang menggambarkan aplikasi nilainya. Di sebuah kota pesisir, hiduplah seorang pemuda bernama Hasan. Ia bekerja sebagai konsultan keuangan syariah di perusahaan modern. Setiap hari, ia menghadapi tekanan target, persaingan, dan godaan manipulasi data demi keuntungan cepat. Suatu hari, perusahaan tempatnya bekerja mengalami krisis besar. Investor menarik dana, manajemen meminta tim keuangan menyusun laporan yang terlihat lebih stabil dari kenyataan. Tidak sepenuhnya bohong, tetapi menyembunyikan sebagian risiko. Hasan berada di tengah badai. Ia teringat pada ajaran gurunya tentang hizib bahar, tentang tauhid di tengah krisis, tentang keberanian menyerahkan hasil kepada Allah. Ia mulai membaca hizib itu setiap malam, bukan untuk mencari mukjizat instan, tetapi untuk menenangkan hatinya. Setiap kalimat tentang kekuasaan Allah atas lautan mengingatkannya bahwa karirnya hanyalah ombak kecil. Namun tekanan semakin kuat. Rekan-rekannya berkata, jika tidak mengikuti arahan manajemen, ia bisa kehilangan jabatan. Ia memiliki keluarga. Ia memiliki cicilan rumah. Disinilah nilai tauhid diuji dalam konteks modern. Hasan merenung. Hizib bahar mengajarkannya bahwa perlindungan sejati bukan dari atasan, bukan dari jabatan, tetapi dari Allah. Ia memutuskan menyampaikan laporan secara jujur dengan bahasa profesional tanpa menjatuhkan perusahaan. Keputusan itu membuatnya dipindahkan ke divisi yang kurang strategis. Secara duniawi ia turun, tetapi hatinya tenang.
Beberapa bulan kemudian, audit independen membuktikan bahwa pendekatan transparan lebih menyelamatkan reputasi perusahaan daripada manipulasi sesaat. Direksi baru mengangkatnya sebagai penasihat kepatuhan. Kisah ini bukan tentang keajaiban instan. Ini tentang transformasi batin. Namun di zaman modern, ada juga sisi lain yang perlu disadari. Sebagian orang mungkin membaca Hizib Bahar dengan harapan mendapatkan kekebalan sosial, merasa lebih unggul secara spiritual, atau menjadikannya simbol eksklusivitas kelompok. Ini bertentangan dengan ruh tauhid yang diajarkan para ulama klasik. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa tanda amal diterima adalah bertambahnya kerendahan hati, bukan kesombongan spiritual. Karena itu, pengamalan hizib di era modern harus disertai pemahaman ilmiah bahwa ia adalah doa, bahwa hasil tetap dalam kehendak Allah, bahwa usaha rasional tetap wajib dilakukan. Jika dirangkum secara sistematis, maka struktur nilai Hizib Bahar adalah sebagai berikut. Fondasi tauhid, penguatan tawakal, disiplin di zikir, keberanian moral, ketenangan psikologis, dan orientasi akhirat. Dalam kajian tasawuf klasik, perjalanan ruhani selalu digambarkan sebagai pelayaran. Lautan luas, ombak tak terduga, angin kencang, dan kadang badai. Hizib Bahar menjadi metafora dan sekaligus doa bagi pelaut kehidupan. Pada akhirnya, keutamaannya bukan terletak pada cerita karamah, tetapi pada kemampuannya membentuk manusia yang berani bersandar kepada Allah di tengah sistem dunia yang kompleks. Dan ketika seseorang benar-benar memahami maknanya, ia tidak lagi membaca hanya dengan lisan, ia membaca dengan kesadaran. Ia tidak lagi sekadar berharap selamat dari badai luar. Ia ingin selamat dari badai dalam dirinya sendiri. Itulah lautan yang sesungguhnya. Dan di sanalah Hizib Bahar bekerja sebagai pendidikan tauhid yang hidup, sebagaimana diwariskan oleh Imam Abul Hasan Asy-Syadzili dan dijaga oleh para ulama klasik sepanjang zaman.